Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziruddin Bisa Aufar yang pada sesi ngafir yang pertama ini akan mengantarkan teman-teman ke gerbang filsafat. Jadi saya di sini hanya bertugas untuk mengantarkan, dan harapannya teman-teman setelah saya antarkan, teman-teman bisa mencari lagi, mendalami lagi filsafat tersebut. Jadi sebelum memasuki dunia filsafat lebih jauh, sebaiknya teman-teman mengetahui apa itu filsafat. Jadi secara mudahnya, secara praktiknya filsafat diartikan sebagai berpikir, dan yang dapat berfilsafat itu hanya manusia. Kenapa hanya manusia yang dapat berpikir? Karena berpikir ini menggunakan akal, dan hanya manusia yang dapat menggunakan akal. Seperti itu. Jadi hanya manusia yang dapat berfilsafat. Itu cara mudahnya seperti itu filsafat. Lalu secara bahasa, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yakni Philo dan Sophia. Philo dan Sophia yang memiliki yang berasal dari bahasa Yunani, yang mana berasal dari dua kata, yakni Philo dan Sophia, filosofia. Yang mana Philo ini berarti cinta dan Sophia itu kebijaksanaan. Yang kalau disatukan, filosofia ini memiliki arti cinta kebijaksanaan. Jadi seorang filsuf dapat diartikan sebagai orang yang cinta kebijaksanaan. Istilah ini dikemukakan pertama kali oleh Pythagoras sebagai reaksi dan koreksi terhadap orang sekitarnya, orang di lingkungannya, yang pada saat itu menyebut orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas dengan Sophia, yang artinya kebijaksanaan. Nah, menurut dia ini salah, karena bagi dia kebijaksanaan, orang-orang yang cerdas ini bukan kebijaksanaan. Mereka hanya sedikit dari kebijaksanaan. Mereka adalah orang-orang yang cinta akan kebijaksanaan. Nah, akhirnya ketika si Pythagoras ini dipanggil dengan panggilan yang sama seperti orang-orang tersebut, dia menolak, dan dia mengatakan, panggil aku filosofia, panggil aku orang yang cinta kebijaksanaan. Seperti itu. Lalu oleh Heraklitus, seorang filsuf Yunani kuno, di masa sebelum Socrates, pra-Socrates, masa yang sama seperti Pythagoras, dia mengatakan bahasanya seorang yang cinta kebijaksanaan, seorang filsuf itu harus memiliki ilmu yang banyak, sebagai bukti dari kecintaannya pada kebijaksanaan. Karena akan aneh kalau kita mengatakan kita cinta sesuatu tapi kita awam terhadap hal tersebut. Aneh. Jadi kalau kita mengatakan kita suka makan nasi tapi kita nggak tahu rasa nasi, itu kan aneh. Kita suka mengoleksi motor tapi kita nggak punya motor, kan aneh. Gitu. Lalu itu secara bahasa. Lalu secara istilah, sebenarnya mendefinisikan filsafat secara menciptakan sebuah definisi yang hanya satu dan baku. Artinya ketika ditanya definisi filsafat, harus dijawab dengan definisi tersebut. Maka itu telah menghancurkan prinsip atau melanggar prinsip filsafat yang mana yakni bebas. Karena kalau kita sudah membuat suatu definisi yang baku, artinya harus definisi tersebut yang dipakai. Kata harus itu tadi kan kita sudah mengotak-kotakan sesuatu. Kita telah mengotak-kotakan filsafat itu sendiri, yang padahal filsafat itu sangat luas dan mencakup segala hal. Nah, definisi secara istilah yang akan saya sampaikan ini menurut para tokoh
yang mana Plato ini kan seorang murid Socrates dan dia guru dari Aristoteles. Dia mengatakan bahwasanya filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencari kebenaran yang asli. Jadi akhir dari filsafat itu kebenaran. Menurut Plato itu akhir dari filsafat itu kebenaran. Yang dicari oleh filsafat, yang dipikirkan oleh para filsuf itu kebenaran. Lalu yang lainnya dari Aristoteles, murid dari Plato yang mendapat julukan guru pertama, dia mengatakan bahwa filsafat itu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan di dalamnya mengandung ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi ada banyak hal yang terdapat dalam filsafat itu. Hampir memang segala hal itu terdapat dalam filsafat. Lalu Al-Farabi yang dipanggil sebagai guru kedua dan juga Aristoteles dari timur mengatakan bahwasanya filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Jadi filsafat ini mencari hakikat dari segala hal yang ada. Yang ada itu apa? Menurut buku pengantar filsafatnya Louis Okatsov, dia mengatakan bahwasanya yang ada itu segala yang di dunia itu ada dan tidak, bahkan ketiadaan itu ada secara istilah. Tapi hal yang ada di dalam ketiadaan itu tidak ada. Jadi ketiadaan itu ada secara istilah. Kita bisa mengatakan ketiadaan itu seperti apa, itu bisa, tapi tidak ada ketiadaan. Hal yang ada dalam ketiadaan tidak ada. Pun ketika kita memikirkan suatu hal yang tidak ada, maka kita telah memberikan sifat ada kepada hal tersebut. Contoh, kita memikirkan hewan yang tidak ada, itu ketika hewan itu ada di dalam otak kita, ada secara konsep di dalam otak kita, itu ada. Hewan itu menjadi ada karena kita memikirkan hewan itu. Seperti itu. Jadi hakikat yang dicari hakikat dari segala hal yang ada. Itu definisi. Dan teman-teman bisa mendefinisikan filsafat secara subjektif teman-teman sendiri. Tapi ada baiknya teman-teman mengenal filsafat lebih jauh lagi. Ini kan hanya pengantar. Artinya teman-teman harus mendalami dulu filsafat, harus menyelam dulu ke dalam dunia filsafat agar nantinya teman-teman tidak salah mendefinisikan filsafat. Nantinya tidak ada miskonsepsi, tidak ada kecacatan berpikir, tidak ada falasi di dalamnya. Seperti itu. Ada baiknya seperti itu. Jadi sebelum mendefinisikan, teman-teman mengetahui dulu. Sebelum mengatakan bahwa es teh itu manis, teman-teman harus menyicipi es teh itu dulu. Gitu. Itu definisi filsafat seperti itu. Nah, lanjut ke objek-objek yang dibahas oleh filsafat. Objek-objek yang dibahas oleh filsafat ini ada dua. Yang pertama objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat itu apa? Objek material dari filsafat itu segala yang ada dan mungkin ada. Tidak dibahas di definisi filsafat Al-Farabi. Bahwasanya hakikat yang dicari oleh filsafat itu segala yang ada. Hakikat dari segala yang ada. Jadi objek material dari filsafat itu segalanya, segala yang ada, semua hal yang bisa kalian pikirkan, yang bisa manusia pikirkan, itu adalah objek material dari filsafat. Ketika kita memikirkan Tuhan, adanya ilmu sendiri, namanya ilmu teologis, itu masuk dalam ilmu filsafat. Ketika kita berpikir tentang alam, ada ilmu kosmologi yang nantinya melahirkan fisika, matematika, lalu biologi, kimia, dan sebagainya. Kita berbicara tentang manusia, ada antropologi, yang nantinya ada ilmu psikologi, sosiologi di situ, ada politik di situ, ekonomi, dan lain sebagainya di situ. Artinya filsafat itu sangat luas, jadi semua hal itu dipikirkan oleh filsafat. Bahkan teman-teman yang sekarang mendengarkan
bacotan saya ini, teman-teman, itu bisa dipikirkan secara filsafat kan, dan dipikirkan oleh secara filsafat gitu. Nah, itu ada secara materi. Lalu objek formanya, objek forma filsafat adalah akal. Karena filsafat tadi berpikir, jadi objek formanya itu adalah akal. Jadi digunakan oleh filsafat itu adalah akal. Itu dua objek filsafat. Ini mungkin diperjelas di diskusi. Lalu ya, yang saya mengatakan filsafat itu adalah berpikir, tapi tidak semua berpikir itu berfilsafat, dan tidak semua berpikir itu berfilsafat, tapi berfilsafat itu pasti berpikir. Nah, apa yang berbeda dengan berpikir yang biasanya, berpikir yang abstrak dengan berpikir filsafat? Nanti ada ciri-ciri yang bisa membuat suatu orang yang berpikir itu dia berpikir filsafat. Yang pertama itu radikal. Radikal ini berbeda dengan radikal yang terstigma pada suatu golongan tertentu. Radikal ini berasal dari bahasa Yunani yang ini radix, yang berarti akar. Jadi berpikir secara radikal itu berpikir secara mengakar. Artinya kalian berpikir secara mendalam. Jadi ketika kalian melihat suatu buku, kalian tak melihat sampulnya saja, kalian baca sampai akhir. Bahkan kalian melihat siapa yang menulis, apa tujuan dia menulis buku tersebut. Kalian benar-benar mengupas buku itu secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Itu secara mengakar. Karena kalau kalian tidak berpikir secara mengakar, maka ada ciri yang lain dari filsafat. Ciri apa namanya, selain radikal tadi, ini komprehensif, yaitu menyeluruh. Ketika kalian tidak berpikir menyeluruh, mengakar, artinya kalian tidak berpikir secara menyeluruh. Jadi ketika kalian melihat memikirkan konsep es teh, suatu es teh, kan hanya berkan es teh tersebut yang ada di dalam gelas tersebut. Kalian akan mencari komposisi es teh yang pas seperti apa. Mulai memikirkan es, memikirkan air, memikirkan teh, memikirkan gula, memikirkan semua hal yang berkaitan dengan es teh kalian pikirkan secara menyeluruh. Nah, itu berpikir secara komprehensif. Berpikir secara komprehensif dan radikal. Bersama juga berpikir secara bebas. Ketika kalian berpikir secara menyeluruh dan berpikir secara radikal, hanya kalian juga harus berpikir secara bebas. Nah, ketika kalian berpikir secara filsafat tapi kalian mengotak-otakkan seperti yang tadi katakan tadi, ketika kalian mendefinisikan filsafat harus seperti itu, kata-kata harus ini sudah membatasi. Sudah membatasi. Karena itu bebas, secara bebas. Jadi semua hal yang bisa kalian pikirkan itu pikirkan, karena itu akan ketidakbebasan itu akan mengurangi kadar kritis kalian. Jadi kekritisan itu akan hancur ketika seorang itu sudah mengotak-otakkan suatu hal. Itu secara bebas. Soalnya berpikir secara filsafat itu juga berpikir secara umum, secara universal. Ya, ini kita harus berpikir secara umum, bersifat umum, bukan artinya kita berpikir secara khusus saja. Kita memikirkan soal es teh, kita akan menemukan teh hangat, kita akan menemukan teh panas, kita akan menemukan es teh pahit, es teh manis. Nah, nantinya yang khusus ini kita umumkan, kita buat itu sebagai hal yang universal. Nantinya apa yang bisa mencakup semua hal itu, nanti kita menemukan teh. Nah, kita memikirkan teh itu, kita bersama kita memikirkan teh itu tadi. Itu singkatnya seperti itu. Kalau berpikir secara konseptual, yakni pikir mengenai hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal setelah proses-proses individual. Jadi ketika kita memikirkan suatu es teh, kita memikirkan konsep teh
Pitagoras kan berarti tentang ST di plastik, kan tentunya sama-sama ST. Intinya kita pikirkan itu ST nya. Kalau kita sudah menambahkan wadahnya, artinya ada keterangan lain ST dalam kelas. Kalau kita menambahkan ST nya saja, artinya pemikiran kita nanti tidak terkotak-kotakan gitu loh, akan memikirkan ST secara komprehensif. Artinya itu bisa di dalam gelas, bisa di dalam plastik. Kalau kita hanya memikirkan ST di dalam gelas, kita tidak akan menemukan ST di dalam plastik, temukan ST di dalam botol. Seperti itu. Lalu berbicara filsafat itu juga harus konsisten dan koheren. Jadi kita mengemukakan konsep tentang ST hanya akan aneh, akan kontradiksi kalau kita mengemukakan konsep ST ini dengan mengatakan bahwa ST itu anget. Nah ini kan sudah kontradiksi gitu. ST kok anget, padahal di dalam itu ada S-nya anget. Nah artinya harus konsisten gitu. Ketika kita mengatakan ST, terus kita menemukan unsur S di dalamnya, dimana itu unsur itu dingin, artinya harusnya ST S itu harus dingin. Kalau tidak ada unsur yang membuat dia itu menjadi panas, artinya harus konsisten gitu. Harus konsisten. Ketika kita mengatakan ST itu dingin, ya sudah berarti dia tidak panas gitu. Kalau kita mengatakan ST itu dingin, kalau kita minum nanti lidah kita bisa kepanasan, itu kan sudah aneh, itu sudah kontradiksi gitu. Kita harus konsisten dalam konsep kita. Sebenarnya dalam dunia filsafat itu berbeda, itu biasa, berbeda pandangan itu biasa. Jadi teman-teman akan menemukan banyak pandangan-pandangan, teori-teori dari filsuf-filsuf besar itu saling berlawanan, dan akan ada teori yang lain yang nantinya mencoba untuk mengawinkan, mencoba untuk menggabungkan dua teori tadi. Jadi tesis dari satu orang dan antitesis dari orang lain akan disintesiskan oleh orang yang baru. Jadi air kamu tepung jadi bakwan, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Jadi dua hal yang perlawanan itu akan digabungkan menjadi satu. Jadi hal yang baru dan akan digabungkan dengan hal yang lain lagi menjadi hal yang baru lagi. Karena filsafat itu seperti piramida ilmu pengetahuan yang bertumbuh-tumbuh terus. Dari kita kan meletakkan satu dasar dan orang lain meletakkan dasar lain, dan orang yang baru akan meletakkan dasar di atas pemikiran kita dan orang-orang yang lainnya. Itu dan piramida ini akan terus meninggi terus sampai nanti mungkin kiamat ya. Karena manusia itu senantiasa berpikir. Jadi gitu. Ciri yang terakhir dari filsafat itu adalah berpikir atau pemikiran yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama dari seorang filsuf itu adalah pertanggungjawaban terhadap batin nuraninya sendiri. Jadi tidak ada dia seolah mendapat panggilan untuk membiarkan pikirannya menjelajahi kenyataan. Jadi menerima, tidak ada anggapan-anggapan, tidak ada opini-opini, tidak ada temuan-temuan. Karena susah nantinya kalau seorang filsuf itu pemikirannya tapi akan bertentangan dengan dirinya sendiri, itu akan susah gitu. Nah fase berikutnya adalah bagaimana ia meneruskan pikirannya itu agar dapat dikomunikasikan pada orang lain serta dipertanggungjawabkan. Jadi seorang filsuf itu tidak boleh melemparkan suatu teori lalu sembunyi. Jadi dia menemukan suatu teori, kita ditanya, loh kok teorinya seperti itu? Nah jawabannya, mana saya tahu, cari aja sendiri, pokoknya seperti itu. Nah itu tidak bisa diterima dalam dunia filsafat itu. Artinya pemikiran filsafat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana dasarnya, bagaimana pemikiran itu bisa seperti itu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu ciri-ciri berpikir filsafat. Teman-teman bisa
kajian-kajian di internet juga banyak, dari YouTube, podcast juga ada. Jadi artinya jangan sampai berhenti di pengantaran ini saja. Teman-teman bisa belajar filsafat itu dari sejarahnya. Artinya teman-teman runut, entah itu mau dari timur filsafat India dan Cina, atau dari barat filsafat Yunani, itu bisa nanti teman-teman runut per zamannya, nanti pemikiran-pemikirannya keluar itu apa. Kalau saya itu mempelajarinya dari barat, jadi dari Yunani. Kalau teman-teman mau memulai dari Cina itu juga bagus. Teman juga bisa belajar dari teori, dari tokoh-tokohnya. Kalau teman-teman belajar dari 3 tokoh, Socrates, Plato, Aristo, SPA, teman-teman belajar tentang teori-teorinya dan turunan dari teori-teori tersebut, ya bisa. Jadi jangan sampai berhenti di sini. Mengkritisi apa yang saya sampaikan karena saya juga sedang dalam fase belajar. Semoga teman-teman tidak cepat puas, dan tentunya tidak harus tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Jangan percaya dengan saya karena manusia, mungkin yang saya sampaikan itu salah ya. Ini silakan dipertanyakan. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.